Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada pembahasan bab ke-22 kali ini, yaitu tentang pembahasan tentang iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Anfal ayat 2 sampai 4 yang artinya bahwasanya orang-orang mukmin, yaitu mereka yang bergetar hatinya ketika asma Allah disebut-sebut, dan bertambah iman mereka ketika dibacakan ayat-ayatnya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Mereka lah yang menegakkan sholat dan membelanjakan setengah harta yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah mukmin yang sebenarnya. Mereka menduduki derajat tinggi di sisi Tuhannya dan memperoleh ampunan serta nikmat yang mulia. Dimaksud adalah mukmin yang sebenarnya atau sempurna imannya, bergetar hatinya karena mengagungkan asma-Nya dan takut karena kebesarannya. Ada yang menyebutkan ialah seseorang yang hendak bermaksiat lalu diperingatkan, bertakwalah kepada Allah, maka seketika itu ia tinggalkan maksiat karena takut siksanya. Bertambah imannya atau menjadi tenang jiwanya dan tambah lekat keyakinannya dengan memperlihatkan bukti-bukti amal-amal wajibnya, serta yang ditegaskan ulama bahwa iman itu dapat meningkatkan dengan taat beribadah sebagaimana dapat menurun akibat maksiat. Hal itu menunjukkan bahwa amal termasuk di dalamnya. Catatan Qadli Baidawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bersolawat kepadaku dengan bentuk tulisan di dalam suatu kitab atau buku, maka ia selalu dimintakan ampun oleh para malaikat sepanjang namaku masih tertera dalam kitab itu. Catatan Syifaun Syarif. Dari Hasan Basri, katanya, aku pernah bermimpi bertemu dengan Abu Asmah. Sahutku, apakah yang kau peroleh dari Allah? Jawabnya, aku diampuni olehnya berkat sholawatku atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap membahas hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan Zubdah. Kata-kata innama memberi arti khusus, yakni tidaklah disebut orang-orang mukmin, mereka yang menyalahi Allah dan Rasulnya, tapi yang disebut mukmin yaitu mereka yang benar-benar beriman, hati mereka bergetar sewaktu-waktu disebut asmanya. Tafsir Qasim. Dan kata-kata wajilat qulubuhum, bergetarlah takutlah hati mereka. Menurut ahli kebenaran, takut itu ada dua macam, yaitu satu, takut akan siksa, yakni takutnya orang yang bermaksiat. Dua, takut akan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takutnya para waliullah al-khawas, sebab mereka dapat membuktikan keagungannya lewat ilmunya. Lalu timbul ketakutan yang hebat dalam hati mereka, sedang yang berlaku maksiat takutnya akibat siksa. Dan orang-orang mukmin menjadi bergetar hatinya ketika asma Allah disebut. Ketakutannya menurut tingkatannya masing-masing dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Qasim. Kata-kata zadathum imana, maksudnya bahwa ketika datang kepada mereka setiap sesuatu dari Allah, keimanan dan keyakinan mereka semakin meningkat. Sebab peningkatan keimanan yang demikian ini ada dua bentuk, yaitu satu, yang diikuti oleh umumnya para ahli ilmu, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Wahidi, bahwa keimanan seseorang dapat meningkat berkat banyaknya dalil atau bukti-bukti yang kuat. Maka dengan demikian lenyaplah syak atau keraguan dan timbullah keyakinan membaca. Lalu terjadilah makrifat kokoh kepada Allah dan meningkatlah imannya. Dua, bahwa mereka membenarkan setiap firman Allah yang dikumandangkan atas mereka. Dan ketika taklif datang beruntun di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu setiap terjadi pembaharuan taklif, mereka pun tetap membenarkannya. Maka dengan demikian meningkatlah keyakinan dan keimanan mereka. Tafsir Qasim. Dan firman Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo, adalah menyimpan dalil yang melarang atau yang tidak memperbolehkan seseorang menjelaskan atau mensifati dirinya pribadi sebagai mukmin yang hak, sebab yang disifati demikian hanyalah masyarakat atau manusia-manusia tertentu dengan sifat-sifat tertentu pula yang tidak mungkin dimiliki
oleh setiap orang secara keseluruhan, dan hal tersebut menyangkut masalah pokok atau usuliyah, yaitu bahwa pernyataan seseorang hanya boleh mengaku aku adalah seorang mukmin. Catatan ittifaqul ulama. Adapun pernyataan seseorang, aku adalah mukmin yang hak atau yang sebenarnya, atau aku adalah mukmin insya Allah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, yang utama adalah menyatakan aku adalah seorang mukmin yang hak, bahkan tiada membenarkan pernyataan aku adalah mukmin insya Allah. Dalam mendukung pendapat demikian ini, mereka memajukan dua argumentasi sebagaimana berikut. 1. Gerakan seseorang bekerja atau perbuatannya ataupun diamnya, tidak boleh ia mengatakan insya Allah saya bergerak, berbuat, berdiam dan lain-lain. Demikian pula dalam hal pernyataan iman hendaklah tegas, aku adalah orang mukmin yang hak. Yang kedua, bahwa Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, ulaika humul mu'minuna haqqo, yang berarti Dia telah memutuskan atau menghukumi keberadaan mereka sebagai mukmin yang hak, serta pernyataan aku mukmin insya Allah tidaklah patut, sebab di dalamnya menyimpan keraguan atau syak terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Tafsir Khosin. Hadis berikut adalah menjelaskan firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, yang artinya sodakoh atau membelanjakan hartanya mampu mengusir 70 macam bencana. Terkecil ialah bentuk penyakit kusta. Kata-kata lahum darajatun adalah derajat yang bertingkat-tingkat yang bakal diperoleh oleh orang-orang mukmin kelak di surga. Seseorang dengan lainnya berbeda tingkat menurut kadar iman dan amalnya. Atau telah menegaskan derajat yang bertingkat-tingkat di surga itu bakal diberikan menurut kadar amalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna fil jannati mi'atu darajatin ma baina darajataini mi'atu amin. Yang artinya bahwasanya di surga mencapai 100 tingkat derajat. Untuk mencapai tingkat yang satu dengan yang lainnya, jarak antara keduanya orang itu harus menempuh perjalanan 100 tahun. Dari Sa'id, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'atu darajatin law annal alimin ijtama'u fi ikhdahunna lawasa'athum. Yang artinya bahwasanya di surga mencapai 100 tingkat derajat. Untuk satu tingkat dengan derajat saja memadai seluruh alam atau semua makhluk. Catatan Khosin. Dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda dalam suatu riwayat hadis yang panjang, yang artinya, ketahuilah, aku bakal mengungkap kepadamu tentang amal yang terbaik dan paling bersih di sisi Tuhan. Paling tinggi menaikkan kedudukanmu, dan infak emas perak terbaik bagimu, serta jihad terbaik bagimu. Engkau dengan gagah berhadapan dengan musuh yang nantinya kalah ataupun menang. Sahabat para sahabat, baik ya Rasulullah, amal apakah itu? Jawab beliau SAW, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan Masabi. Macam-macam zikir. Zikir kepada Allah adalah tingkat derajat tertinggi yang membawahi segala bentuk ibadah yang sifatnya hanya sarana untuk mencapai zikrullah tersebut. Sedang status zikrullah merupakan cita-cita dan tujuan terluhur dan terakhir. Namun zikir yang meliput dua macam, ucapan lisan dan bisikan hati. Macam yang kedua ini tanpa diucapkan lisan ataupun didengar telinga, hanya jalan pikiran dan pengawasan hati. Itulah zikrullah tingkat tinggi. Menunjuk hadis sebagaimana berikut. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sana. Yang artinya berpikir tentang Allah atau bukti-bukti kebesarannya sesaat saja adalah lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Dan untuk mencapai zikir tertinggi tidaklah mudah. Orang-orang harus membiasakan diri berzikir dengan lisan dan hudur hati secara istiqomah setiap waktu tertentu, hingga zikir tersebut dapat menetap kokoh di hatinya dan mengusir segala angan-angan selain Allah. Tercantum dalam Majalisur Rum. Nabi SAW bersabda, yang artinya seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang atau dibandingkan dengan keimanan umatku, pasti lebih berbobot keimanan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an serta Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bakal dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekalipun ringan seperti atom. Dengan ini berarti iman itu dapat meningkat ataupun menurun, bertambah kuat ataupun semakin melemah. Sedangkan kami beralasan bahwa iman itu at-tasdik atau membenarkan dengan dukungan bukti-bukti akli atau nakli. Dan ia tidak meningkat atau menurun. Iman itu tidak bertambah ataupun berkurang. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang dicantum dalam surat Al-Fat ayat 4, supaya keimanan yang sudah ada pada mereka meningkat atau bertambah. Itu adalah ditunjukkan kepada para sahabat atau hak mereka, sebab Al-Quran turun adalah setiap waktu mereka beriman lalu hati mereka membenarkan adalah suatu peningkatan dari yang pertama. Padahal yang demikian ini tidak berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Masalahnya wahyu telah habis ataupun tidak turun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Menurut kami, itulah sifat-sifat orang-orang mukmin. Mereka berbeda di tingkat amal taat atau ibadahnya, namun tidak berbeda dalam hal keimanannya. Tentang firman Allah, "Zadathum imana," maksud keyakinan, bukan jiwa atau wujudnya iman. Dan tentang hadis Abu Bakar, menurut kami adalah pahalanya yang berbobot, sebab ia termasuk pendahulu beriman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih," yang artinya penunjuk kebaikan adalah bagaikan pelakunya. Dan tentang hadis yakhruju minan nari man kana fi qalbihi sya'ratum minal iman, yang artinya bakal keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekalipun hanya sekecil rambut. Menurut kami ada riwayat lain yang menyebutkan yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, bakal dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekalipun seringan atom. Maka hadis ini harus diikutkan sebagai dalil. Demikianlah dimuat dalam kitab Bahrul Kalam. Dari Hasan, seorang pria ditanya, "Apakah Anda seorang mukmin?" Jawabnya, "Aku punya dua jawaban tentang iman, yaitu jawaban pertama, aku adalah seorang mukmin. Jika pertanyaan Anda kepadaku tentang iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan tentang hari kiamat, surga, neraka, dan hari kebangkitan serta penghitungan amal hisab." Jawaban kedua, "Demi Allah, aku tidak mengerti apakah aku ini termasuk orang beriman atau bukan." Jika pertanyaan Anda itu dikaitkan dengan firman Allah, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum," yang artinya bahwasanya orang-orang mukmin yaitu mereka yang bergetar hatinya akibat disebut asma Allah. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Dari As-Sauri, siapa mengira dirinya pribadi sebagai mukmin yang hak tetapi tidak menyatakan sebagai penghuni surga, berarti ia hanya beriman separuh ayat, sebagaimana ketetapan pada dirinya, yakni sebagaimana ia tidak memutuskan diri sebagai ahlinya atau mukmin berpahala yang hak. Tiada menetapkan diri seorang mukmin yang hak. Dengan ini bergantunglah pihak yang mengecualikan tentang iman, sedangkan Abu Hanifah tidak termasuk pihak tersebut. Diceritakan bahwa Abu Hanifah bertanya kepada Qatadah, "Kenapa Anda mengecualikan tentang iman?" Jawabnya, "Itba' atau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82 yang berbunyi, "Walladzi atma'u ayyaghfirali," yang sangat diinginkan adalah pengampunannya padaku. Sahut Abu Hanifah, "Kenapa bukan itba' terhadap ayat qala awalam tu'minu qala bala," yang artinya Allah berfirman, "Belum berimankah kamu?" Jawabnya, "Aku telah beriman, namun ini dan seterusnya." Al-Baqarah 260. Catatan Kasyaf. Ketahuilah tentang bolehnya mengecualikan tentang iman menarik perhatian kalangan ulama.
Imam Syafi'i dan sejumlah ulama lainnya menegaskan, boleh orang mengatakan aku adalah seorang mukmin insya Allah, sebagaimana pembahasan terdahulu yang dipertentangkan di kalangan mereka. Dan pendapat yang membolehkan ini berorientasi terhadap pendapat As-Sauri. Kalau seseorang tidak boleh memastikan imannya, maka ia boleh menyatakan seperti di atas, aku adalah seorang mukmin yang insya Allah. Ini dapat sempurna jika yang dimaksud iman dalam ayat tersebut adalah iman saja, bukanlah maksudnya iman yang sempurna. Sebab ayat innamal mu'minuna alladzi memberi arti tertentu. Demikian pula ayat ulaika humul mu'minuna haqqo yang sudah dibahas secara detail di atas. Maksudnya di sini adalah untuk Abu Hanifah menyatakan tidak membolehkan, menyatakan bahwa aku adalah seorang mukmin yang insya Allah. Tapi dari beberapa ulama yang lain seperti misalnya Imam Syafi'i itu memperbolehkan jika kita berkata aku adalah seorang mukmin insya Allah. Dan jika yang dimaksud iman saja, pasti harus ada salah satu sifat intifaul iman atau meniadakan iman. Dan maksud Al-Hasan dengan dua iman hanyalah iman yang sempurna. Maka dengan ini jelaslah tidak ada kaitannya dengan masalah pengecualian. Dan alasan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah tidak boleh mengecualikan iman itu jika menimbulkan keraguan atau runtuhnya pondasi iman, yaitu keyakinan. Dan menurutnya kata-kata insya Allah itu dikira sekedar tabarruk, menunjuk firman Allah, latadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin. Surat Al-Fat ayat 27, yang artinya sungguh Allah bakal membuktikan kepada Rasulnya tentang mimpi yang hak, yaitu bahwa sesungguhnya engkau sungguh akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Dan Allah Ta'ala Maha Suci dari keraguan, dan iman pada saat itu kembali sewaktu maut. Dan pokok perbedaan pendapat ini yaitu bahwa jika iman diartikan dengan at-tasdiq wal amal, maka bolehlah orang mengecualikannya, tidak jauh dengan kebolehan orang melakukan amal soleh. Dan meragukan bagiannya berarti menyangkut keseluruhannya. Dan jika iman diartikan dengan at-tasdiq saja, dan maksud pengecualian itu syak atau keraguan, maka jelas tidak boleh. Tapi jika selain syak boleh. Jadi perbedaan pendapat itu hanya berkisar pada kalimat saja. Kata-kata itba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ibrahim menginginkan ampunan dan ia tidak memastikan dapat ampunan itu. Demikian ini dapat dirasakan kebolehan pengecualiannya, dan di dalamnya terdapat larangan. Sebab tiadanya kepastian memperoleh ampunan bukan berarti harus meniadakan kepastian iman, sebagaimana penjelasan As-Sauri terdahulu. Dan kata-kata bala artinya adalah kepastian dalam imannya. Demikian dimuat dalam kitab Hasyiatul Kasyaf. Pelajarilah sebaik-baiknya tentang pendapat kami ini dapat dijamin kebenarannya. Dari Syaki Al-Balqi, ia berkata, adalah Ibrahim bin Adham rahimahumullah berjalan di pasar Basrah. Lalu orang-orang segera mengeremuninya dan mengajukan pertanyaan, hai Abu Ishaq, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum, surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya berdoalah kepadaku pasti dikabulkan. Padahal kami telah berdoa sejak setahun tetapi belum juga dikabulkan. Kemudian dijawabnya, hai penduduk Basrah, dari mana doamu tidak dikabulkan, sedangkan mata hatimu tersumbat oleh 10 perkara. Yaitu 1, kamu sudah mengenal Allah tetapi tidak mau menunaikan hak-haknya yang wajib kau kerjakan. Kamu baca Al-Quran namun tidak mengamalkan isinya. Kamu mengakui setan sebagai musuhmu tapi kamu mematuhi dan mengikuti ajakannya. Kamu mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi mengesampingkan tindakan atau sunnah beliau SAW. 5. Kamu mengira bakal masuk surga, tapi tidak berusaha untuknya. 6. Kamu mengira bebas dari neraka, tapi tindakanmu justru menjerumuskan diri ke dalamnya. 7. Kamu katakan maut itu hak, namun tiada persiapan sedikitpun untuk menghadapinya. 8.
Kamu selalu menyibukkan diri dengan mengoreksi kawan-kawanmu, namun keburukan dirimu tidak pernah dikontrol. 9. Kamu selalu makan dan menikmati karunia Tuhan, namun tidak pandai bersyukur. 10. Kamu tanam mayat kawan-kawanmu, tapi tidak pandai memetik ibrah atau tamsil daripadanya. Catatan Hayatul Qulub. Kesimpulan dari bab pembahasan iman di sini adalah beberapa ulama berbeda pendapat. Jika yang dimaksud adalah hanya iman untuk iman kekuatan, itu maka kita harus menguatkan diri bahwa kita benar-benar orang mukmin karena sudah beriman. Tapi jika yang berhubungan dengan amal ibadah, boleh-boleh saja. Sebagaimana penjelasan tadi, berbeda pendapat antara Abu Hanifah dan beberapa ulama seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi pembahasan ini tentang iman semakin membuat kita kokoh dalam beriman, mempercayai segalanya, dan tetap meminta petunjuk, serta semoga kita semua mendapatkan rahmat, ridho, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.